Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa dan beserta jajarannya Desa Telaga. Yang saya hormati dosen pembimbing dari Universitas Pamulang. Yang saya hormati tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Telaga. Yang saya hormati Ketua Karang Taruna dan beserta jajarannya Desa Telaga. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena kuasanya lah kita dapat berkumpul di sini di acara yang mulia ini. Dan atas izinnya kami mahasiswa dari Universitas Pamulang, Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektro yang ditugaskan di desa yang tercinta ini. Dan dengan nikmatnya lah itu kita masih melakukan segala aktivitas. Sholawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga sampai pada kita semua. Kami mahasiswa dari Universitas Pamulang, Prodi Teknik Elektro memohon serta bimbingannya kepada masyarakat desa, terutama kepada kepala desa atau lurah beserta jajarannya, tokoh masyarakat, alim ulama, dan ketua Karang Taruna, ketua pemuda, dan organisasi lainnya di desa ini, bahwasannya kami adalah mahasiswa yang dalam hal ini kurang berpengalaman dalam terjun di masyarakat. Kami beserta teman-teman kelompok mahasiswa PKM Universitas Pamulang berharap banyak kepada lapisan masyarakat desa ini kiranya untuk menerima kami sebagai mahasiswa yang sedang menjalankan program tugas kuliah yang kami jalani saat ini. Kebijakan otonomi menuntut pemerintah daerah memperdayakan potensi sebagai modal pembangunan. Potensi wisata lingkungan kabupaten hingga terkecil yaitu desa mulai dipasarkan demi meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, serta mendukung perkembangan suatu usaha kecil di daerah masing-masing. Wilayah yang memiliki potensi yang cukup besar, salah satunya adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta tidak dapat lepas dari unsur budaya dan tradisi, didukung dengan berperannya Keraton Yogyakarta sebagai pusat kegiatan yang terkait dengan pelestarian, pengembangan budaya, wisata berbasis budaya di kota maupun kabupaten mengalami peningkatan jumlah objek wisata maupun pengunjung dari tahun ke tahun. Kabupaten Kulon Progo merupakan wilayah yang membuktikan perkembangan eksistensi dengan cara menawarkan daya tarik wisata alam memiliki jarak tempuh dari pusat kota Yogyakarta kurang lebih 45 km. Potensi perkembangan PLTS di Indonesia. PLTS di Indonesia kedepannya dipercaya sebagai memiliki potensi yang sangat besar. Semakin banyak yang ingin menggabung energi konvensional sebagai PLN dengan energi alternatif tenaga surya ini. Selain diminati di skala perumahan, kedepannya PLTS ini akan banyak diminati oleh oleh skala industri atau pabrik. Diprediksi di masa depan, biaya listrik terus meningkat sehingga tagihan biaya terus membengkak. Untuk menghemat biaya dan energi, PLTS akan banyak diaplikasikan untuk kebutuhan industri ataupun pabrik. Untuk mendukung penggunaan energi baru dan terbarukan, pemerintah telah memulai menggunakan energi alternatif sinar matahari untuk kebutuhan fasilitas publik. Contohnya, menggunakan energi surya untuk penerangan outdoor sehingga anggaran bisa lebih hemat. Indonesia merupakan negara tropis sehingga di masa depan energi alternatif sinar matahari akan dimanfaatkan secara maksimal dalam sebagai faktor sektor. Cara pembangkit listrik tenaga surya atau yang biasa disingkat PLTS. Pembangkit listrik
tenaga surya adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi dari sinar matahari untuk menghasilkan suatu energi listrik. Komponen utama PLTS adalah panel surya fotovoltaik yang dapat mengonversi energi matahari menjadi energi listrik sehingga dapat digunakan kebutuhan listrik sehari-hari. Arus listrik dihasilkan oleh panel surya fotovoltaik adalah arus listrik searah DC, sehingga dibutuhkan lainnya seperti inverter untuk mengonversi arus listrik secara DC. Listrik searah DC ini menjadi arus listrik bolak-balik AC. Prinsip kerja PLTS. Di Indonesia, penggunaan listrik konvensional sudah banyak yang beralih dan menggunakan pembangkit listrik tenaga surya, dan jumlah punya semakin bertambah waktu ke waktu. Pembangkit listrik tenaga surya menggunakan dua metode, yaitu yang pertama fotovoltaik dan yang kedua adalah dengan memusatkan energi surya. Prinsip PLTS dengan fotovoltaik, prinsip kerja ini mengubah energi cahaya menjadi secara langsung dengan menggunakan efek bernama fotolistrik. Prinsip kerja PLTS dengan pemusatan energi surya. Prinsip ini menggunakan lensa maupun cermin yang sudah dikomunikasikan dengan sistem pelacak. Tujuannya agar dapat fokus ke energi matahari di satu titik sehingga menggerakkan mesin panas atau kalornya. Perbedaan antara fotovoltaik dan dengan pemusatan energi surya terletak pada cara kerja keduanya. Manfaat pembangkit listrik tenaga surya. PLTS mampu menghasilkan energi listrik. PLTS memiliki banyak sekali manfaat untuk membantu kehidupan manusia sehari-hari. Menyediakan energi listrik yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. PLTS mampu mengolah foton matahari, mengubah menjadi energi listrik yang kemudian bisa dimanfaatkan di dalam kehidupan sehari-hari untuk menyalakan peralatan elektronik dan sebagainya. PLTS sangat ramah lingkungan. PLTS sangat ramah lingkungan karena tidak banyak mengeluarkan limbah. Hanya limbah seperti penampung baterainya saja. Ketiga, PLTS dapat mengurangi biaya penggunaan listrik sehari-hari. Manfaat yang paling dapat dirasakan adalah pembangkit listrik tenaga surya dapat mengurangi biaya penggunaan listrik. Energi listrik yang dihasilkan energi surya akan digunakan sebelum menggunakan energi PLN, sehingga tagihan listrik PLN bisa Anda hemat. Keempat, penggunaan listrik dapat dimotoring. Jika menggunakan PLN, Anda tidak mengetahui seberapa besar penggunaan listrik yang Anda gunakan. Maka dengan penggunaan PLTS kini, semua produksi listrik dan daya dikeluarkan dapat Anda monitor setiap harinya. Aplikasi canggih yang dirancang oleh tim Sun Energy. Dengan aplikasi ini Anda dapat memantau produksi listrik yang dihasilkan PLTS melalui aplikasi tersebut. Ada juga melihat penurunan tagihan yang harus Anda bayarkan setiap bulannya. Dan masih banyak lagi kelebihan dari PLTS. Tapi PLTS juga membutuhkan suatu maintenance yang tidak begitu rumit seperti energi PLN. Demikianlah pidato singkat ini yang saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu sekalian dapat mendukung dan mengizinkan kami dalam merealisasikan acara PKM atau pengabdian kepada masyarakat dengan program berpemanfaatan soal panel ini. Sebelum saya menutup pidato ini, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir dan menyimak isi pidato yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.